Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Markon dengan NIM 1122018. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi tentang metode numerik. Yang pertama itu analisis galat. Menganalisis galat sangat penting di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Untuk mengatasi interpretasi nilai galat ini, maka galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Gagasan ini melahirkan apa yang dinamakan galat relatif. Misalkan A atau P adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A, maka selisih epsilon sama dengan A kurang A atau P. Maka selisihnya disebut galat. Dalam praktik, kita tidak mengetahui nilai sejati A. Karena itu, galat seringkali dinormalkan terhadap solusi hampirannya, sehingga galat relatifnya dinamakan galat relatif hampiran. Epsilon RA sama dengan epsilon per atau pi. Selanjutnya, sumber utama galat numerik. Yang pertama itu galat pemotongan, kedua galat pembulatan. Selain kedua galat ini, masih ada sumber galat lain, antara lain galat eksperimental, yaitu galat yang timbul dari data yang diberikan, misalnya karena kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, dan sebagainya. Ada juga galat pemrograman. Galat yang terdapat di dalam program sering dinamakan dengan kutu atau bug, dan proses penghilangan galat ini dinamakan penyerkutuan atau debugging. Selanjutnya itu galat pemotongan. Galat pemotongan mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran terhadap pengganti formula eksak. Maksudnya, ekspresi matematik yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana. Tipe galat pemotongan bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran, sehingga kadang-kadang ia disebut juga galat metode. Istilah pemotongan muncul karena banyak metode numerik yang diperoleh dengan penghampiran fungsi menggunakan deret Taylor. Karena deret Taylor merupakan deret yang tak berhingga, maka untuk penghampiran tersebut deret Taylor kita hentikan atau potong sampai suku orde tertentu saja. Misalnya itu cos x 1 kurang x kuadrat per 2 faktorial tambah x pangkat 4 per 4 faktorial kurang x pangkat 6 per 6 faktorial. Ini dinamakan nilai hampiran. Ada juga garis pemotongannya ditambah x pangkat 8 per 8 faktorial kurang x pangkat 10 kurang 10 faktorial. Ini dinamakan galat pemotongan, tambah, dan seterusnya. Deret Taylor fungsi cos x sebenarnya tidak berhingga. Namun untuk keperluan praktis, deret tersebut kita potong sampai suku orde tertentu, misalnya sampai suku orde n sama dengan 6, seperti pada contoh. Kita tidak dapat menghitung beberapa persisnya galat pemotongan ini, karena jumlah seluruh suku-suku setelah pemotongan tidak mungkin dapat dihitung. Namun, kita dapat menghampiri galat pemotongan ini dengan rumus suku sisa, atau Rn dalam kurung X sama dengan dalam kurung X kurang X0 pangkat N tambah 1 per N tambah 1 faktorial kali F pangkat N tambah 1 kali C. X0 lebih kecil dari C, lebih kecil dari X. Pada contoh cos X di atas Rn6 X sama dengan X pangkat 7 per 7 faktorial kali cos C, di mana 0 lebih kecil dari C dan lebih kecil dari X.
Selanjutnya itu galat pembulatan. Keterbatasan komputer dalam menyajikan belahan real menghasilkan galat disebut dengan galat pembulatan. Misalnya, sebuah komputer hanya dapat merepresentasikan belahan real dalam 6 digit angka berarti maka representasi bilangan 1/6 sama dengan 0,166666 dan seterusnya. Di dalam komputer 6 digit tersebut adalah 0,166667. Galat pembulatannya adalah 1/6 kurang 0,166667 sama dengan min 0,0000003333. Contohnya itu 0,6238 kali 10 pangkat 3. Atau ditulis juga 0,6238 dan seterusnya. Selanjutnya itu angka bena. Angka bena adalah angka bermakna, angka penting atau angka yang dapat digunakan yang pasti. Contohnya itu 43.123 memiliki angka. Contohnya 43,123 memiliki 5 angka bena yaitu 43123 dan 0,1764 memiliki 4 angka bena yaitu 1764. Selanjutnya itu 0,000012 memiliki 2 angka bena yaitu 1 dan 2. Selanjutnya 278,300 memiliki 6 angka bena yaitu 278,300 dan seterusnya. Angka bena adalah angka bermakna, angka penting atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Angka 0 bisa menjadi angka bena atau bukan. Pada contoh 0,001360, 3 buah angka 0 pertama tidak berarti, sedangkan 0 yang terakhir angka berarti karena pengukuran dilakukan sampai penelitian 4 digit. Contohnya lagi 4,3123 kali 10 pangkat 1 memiliki 5 angka bena. 1,764 kali 10 min 1 memiliki 4 angka bena. 1,2 kali 10 pangkat min 6 memiliki 2 angka bena. Ada juga 6,02 kali 10 pangkat 23 memiliki 24 angka bena. Atau disebut juga bilangan Avogadro. Ada juga 1,5 kali 10 pangkat 7 memiliki 8 angka bena atau jarak bumi ke matahari. Komputer hanya menyimpan sejumlah tertentu angka bena. Bilangan real yang jumlah angka benanya melebihi jumlah angka bena komputer akan disimpan dalam sejumlah angka bena komputer itu. Pengabaian angka bena sisanya itulah yang menimbulkan galat pembulatan. Selanjutnya itu galat total. Galat akhir atau galat total atau pada solusi numerik merupakan jumlah galat pengutangan dan galat pembulatan. Contohnya itu COS 0,2 galat pemotongan 1 kurang 0,2 pangkat 2 per 2 tambah 0,2 pangkat 4 per 24 galat pembulatan 0,9800667. Galat pemotongan timbul karena kita menghampiri cos 0,2 sampai suku orde 4. Sedangkan galat pembulatan timbul karena kita membulatkan nilai hampiran ke dalam 7 digit bena. Baik, demikian video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.